Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi bersama saya Laili Rahmanania. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai manajemen pembiayaan pendidikan guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Education Administration. Baiklah, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, yang berikutnya adalah tujuan manajemen pembiayaan pendidikan. Yang pertama itu tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan dana untuk operasional pendidikan. Yang kedua adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dan yang terakhir adalah untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan. Berikutnya di sini saya akan menyebutkan sumber pembiayaan pendidikan. Yang pertama ada pemerintah yaitu APBN, APBD, BOS, dan lain-lain. Yang kedua ada masyarakat atau orang tua seperti SPP, donasi, komite sekolah. Dan yang ketiga ada swasta atau CSR yaitu perusahaan, yayasan, dan sponsor. Dan yang terakhir yaitu lembaga internasional yaitu bantuan luar negeri atau hibah. Baiklah, selanjutnya adalah prinsip-prinsip manajemen pembiayaan pendidikan. Yang pertama adalah transparansi, yaitu pengelolaan keuangan harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada akuntabilitas, di mana dana harus digunakan sesuai dengan peruntukan dan dilaporkan secara benar. Yang ketiga ada efisiensi, di mana penggunaan dana harus optimal dengan hasil maksimal. Dan yang terakhir efektivitas, dana harus tepat sasaran untuk mendukung tujuan pendidikan. Baik, yang berikutnya adalah proses manajemen pembiayaan pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan anggaran, yaitu menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS. Yang berikutnya memprioritaskan kebutuhan seperti gaji, prasarana dan prasarana, kegiatan belajar. Yang kedua yaitu penggalian sumber dana, mencari pendapatan dari berbagai sumber, pemerintah, masyarakat, dan swasta. Yang ketiga, penggunaan dana untuk alokasi, gaji, pembangunan, alat pembelajaran, pelatihan guru, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu pengawasan dan evaluasi, yaitu audit internal dan eksternal, pelaporan keuangan secara periodik. Selanjutnya adalah tantangan dalam manajemen pembiayaan pendidikan, yaitu keterbatasan anggaran, ketidakmerataan distribusi dana, penyalahgunaan dana seperti korupsi dan efisiensi, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan. Berikutnya ada strategi pengelolaan pembiayaan yang efektif. Yang pertama yaitu menerapkan sistem keuangan digital untuk transparansi. Yang kedua melibatkan stakeholders yaitu guru, orang tua, komite sekolah dalam pengawasan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kreativitas dalam mencari sumber pendanaan alternatif. Berikut adalah beberapa contoh penerapan di lembaga pendidikan. Yang pertama, sekolah negeri yaitu mengadakan dana BOS atau APBD. Yang kedua ada sekolah swasta yaitu kombinasi dari SPP, donasi, dan bisnis unit pendidikan sekolah. Memegang peranan penting dalam menunjang kualitas pendidikan. Pengelolaan yang baik akan mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara berkelanjutan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.